Kita kan sudah tahu kalau di dalam Islam itu sholat merupakan tiang agama. Tapi kalian belum bisa sholat? Belum, Kak. Atau sudah bisa sholat tapi hanya ikut-ikutan? Iya. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu, di rumah aja ya, di rumah aja. Siap, Kak. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan mengenai sesuai dari opening tadi, tata cara sholat yang baik dan benar. Dalam kelompok 3 ini ada 3 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Wahyu Ilhami. Lalu ada rekan saya, Tiara Maharani, dan juga Dede Juliansyah. Maka dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sih tata cara sholat yang baik dan benar itu, dan juga apa saja sih bacaan-bacaan sholat itu. Maka dari itu, saksikan video ini dan stay tune. adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Islam itu yang namanya sholat itu hukumnya fardu ain atau diwajibkan bagi setiap umat muslim. Yang dalam artian apabila kita mengerjakannya maka kita akan mendapatkan pahala. Lalu apabila kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Lalu kita akan mendapatkan siksa di neraka nanti. Rasulullah juga menjelaskan di dalam salah satu hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, agama Islam itu berdiri atas 5 pondasi dasar. Yang pertama itu bersyahadat atau kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Ia. Lalu kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Lalu yang kedua itu adalah mendirikan sholat. Pondasi yang kedua merupakan mendirikan sholat. Lalu pondasi yang ketiga ialah menunaikan zakat atau melakukan zakat pada setiap bulan Ramadan. Lalu pondasi yang keempat ialah haji. Lalu pondasi yang terakhir ialah puasa di bulan Ramadan. nah, tentunya di dalam sholat itu tidak boleh asal-asalan atau sembarangan, karena sudah diatur rukunnya atau tata caranya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli," yang artinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, jadi adik-adik, setelah kalian mengetahui bahwasanya sholat itu wajib, maka seharusnya kalian juga harus tahu juga apa saja sih syarat dari sholat wajib itu. Nah, syarat ini terbagi menjadi 2, adik. Ada juga yang namanya rukun. Jadi syarat tadi ada yang namanya syarat wajib dan juga syarat sah. Adapun syarat wajib itu yang pertama adalah harus Islam. Jadi kalau bukan Islam ya tidak bisa sholat. Kemudian yang kedua itu baligh. Baligh ini adalah sudah cukupnya umur. Kalau laki-laki sudah ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan sudah ditandai dengan menstruasi. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah berakal. Jadi kalau tidak berakal, jadi mereka tidak bisa sholat. Sepertinya orang gila kan? Nah, orang gila kan tidak bisa sholat. Kemudian selanjutnya adalah mumayyiz. Nah, mumayyiz ini adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adik-adik dan kawan-kawan sekalian, tentu saja sebelum kita melaksanakan sholat, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu agar sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu saja masuk waktu sholat. Lalu yang kedua ialah suci dari hadas kecil dan besar. Lalu yang ketiga suci badan, pakaian dan tempat. Lalu yang keempat ialah menutup aurat. Lalu yang terakhir ialah menghadap kiblat. Nah, berbicara mengenai waktu sholat, di dalam Islam kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat dalam 2 waktu. Yang pertama itu ialah waktu subuh.
Adapun dimulai waktu subuh ialah dimulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai dengan terbitnya matahari. Lalu waktu yang kedua ialah waktu zuhur, yang mana dimulai dari sejak tergelincirnya matahari sampai dengan bayangan suatu benda itu sama tingginya dengan bendanya tersebut. Lalu waktu yang ketiga ialah waktu asar, yaitu dimulai dari bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya tersebut sampai dengan terbenamnya matahari. Lalu waktu yang keempat ialah waktu sholat maghrib, yang dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya pupuk-pupuk merah di langit sore hari ya. Lalu waktu yang kelima ialah waktu sholat isya, yang dimulai dari hilangnya pupuk-pupuk merah di langit sore hari sampai dengan terbitnya fajar yang kedua. Selanjutnya adik-adik, Tata akan menjelaskan bagaimana sih caranya tata sholat yang baik dan benar itu. Namun sebelum itu, kita harus berwudu terlebih dahulu. Jadi setelah kita melaksanakan wudu, setelah kita memasuki masjid, hal yang pertama harus kita lakukan ketika hendak sholat adalah melafazkan niat. Salah satu niat sholat, misalnya sholat zuhur ya, sholli farduz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Kalau kita sholatnya sendirian kita pakai adaan, sedangkan kalau kita berjamaah mengikuti imam kita pakai makmuman. Jadi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, takbiratul ihram ini kalau laki-laki ya, kalau kita sebagai laki-laki, posisi telapak tangan, kedua telapak tangan ini sejajar dengan telinga. Allahu akbar gini. Sedangkan untuk para perempuan ya, ukhti, akhwat, itu telapak tangannya, kedua telapak tangannya berada di depan bahu. Jadi gini, Allahu akbar. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan takbiratul ihram, kemudian kita sedekap. Sedekap kayak gini. Posisi sedekap ini di antara pusat dan di antara dada. Jadi di tengah-tengah. Kalau bahasa itunya di ulu hati ya, ulu hati. Kemudian selanjutnya membaca sunnahnya, membaca doa iftitah. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, selanjutnya kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah setelah doa iftitah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah, disunahkan juga membaca surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah kita membaca surah pendek, maka selanjutnya adalah ruku. Ruku ini didahului dulu dengan takbir dulu. Allahu akbar, kemudian ruku.
Dalam ruku ini membaca bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Nah, dalam posisi ruku ini punggung harus sejajar ya. Sejajar itu dalam artian bisa menaruh papan di atasnya, ditaruh cangkir dan tidak goyang, lurus. Pokoknya lurus kayak gini ya. Kemudian pandangan harus lurus ke tempat sujud, kening sujud. Tidak boleh kita ruku tapi matanya malah melirik kemana-mana. Sudah tuh kita tidak boleh leher kepala kita tidak boleh apa ya istilahnya itu, Menyungak kak. Menyungak. Gini, pokoknya harus lurus sejajar. Kalau bisa papan itu ditaruh di sana, gitu. Kemudian setelah membaca ruku, kita takbir lagi. Allahu Akbar, itu namanya i'tidal. I'tidal itu bacaannya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita sujud. Nah, sujud ini juga antara perempuan dan laki-laki berbeda cara. Kalau laki-laki sujudnya itu sama seperti tadi, telapak tangan ini sejajar dengan kuping dengan melebarkan lengan begini. Nah, sedangkan untuk perempuan sujudnya itu agak ditutup, disedekap ini. Berbeda seperti itu kurang lebih ya, adik-adik ya. Kemudian kita setelah sujud duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan membaca doa. Doanya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud lagi dengan bacaan yang tadi. Oh ya, bacaan sujud tadi lupa ya. Jadi bacaan sujud itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kalau yang ruku pakai azim, sedangkan yang sujud pakai a'la. Setelah kita sujud, kemudian kita berdiri lagi dan melakukan hal yang sama lagi seperti tadi. Setelah kita berdiri, kita membaca Al-Fatihah. Kemudian baca ayat pendek lagi, kemudian ruku, kemudian i'tidal, Allahu liman hamidah, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Nah, kemudian tahiyat awal. Nah, tahiyat awal ini membacanya agak panjang ya, adik-adik ya. Bacaannya At-tahiyatus salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la. Nah, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka jari telunjuk kita menghadap ke depan. Seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu berdiri, kemudian kita melakukan hal yang sama lagi, yaitu membaca Al-Fatihah sambil masih sedekap ya, baca Al-Fatihah, kemudian baca. Nah, kalau adik-adik sudah melewati 2 rakaat, tidak apa-apa tidak membaca surah pendek lagi. Sudah Al-Fatihah, adik-adik bisa langsung ruku, ruku, membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali, kemudian i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian kita sujud lagi, membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, kemudian kita duduk di antara 2 sujud, membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian kita sujud lagi, membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian kita berdiri. Kalau kita zuhur berarti kan 4 rakaat. Berarti kita berdiri lagi dengan melakukan hal yang sama lagi, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita langsung ruku, i'tidal, sujud lagi, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, baru kemudian tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir ini berbeda bacaannya dengan tahiyat awal. Ada penambahan di akhirnya. Saya ulangi lagi ya, kakak ulangi lagi ya. At-tahiyatus salawatu wat tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, jadi ada penambahan lagi di sini penambahannya. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu kita melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kanan dulu ya adik-adik. Sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dalam salam ini yang wajib cuma salam sebelah kanan. Jadi kalau adik-adik kebelet mau pipis ya, kalau sudah salam ke kanan ya nggak apa-apa, langsung aja gitu. Kak, mau nanya Kak. Iya, nanya apa di? Kalau sholat subuh itu ada gak tahiyat awal? Nah, kalau untuk sholat subuh ya dia. Sholat subuh itu kan cuma 2 rakaat. Jadi tahiyat awalnya di mana ya kira-kira ya? Bingung kan? Iya. Nah, jadi kalau sholat subuh itu setelah rakaat keduanya langsung saja tahiyat akhir. Jadi tidak pakai tahiyat awal lagi. Jadi langsung sambung. At-tahiyatus shalawatu thayyibatu lillah bla bla bla. Kemudian kama shallaita ta'ala. Jadi gitu. Nggak perlu lagi pakai tahiyat awal. Sama seperti sholat sunnah lainnya. Ya, itu dia. Nah, untuk posisi duduk di antara 2 sujud ya, pasti kan adik-adik bingung kan, gimana sih caranya duduk di antara 2 sujud itu? Nah, jadi duduk di antara 2 sujud itu dilakukan dengan duduk kaki ya ditimpa oleh bokong. Kaki kiri ditimpa oleh bokong. Sedangkan kaki kanan berada di sebelah kanan badan. Jadi pokoknya posisinya itu seperti gambar berikut ya. Nah, kemudian dalam tahiyat awal dan duduk di antara sujud itu apakah sama atau berbeda? Jadi jawabannya itu sama. Jadi tahiyat awal itu menggunakan duduk di antara 2 sujud. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk tahiyat akhir itu ada perbedaan. Tahiyat akhir itu agak sedikit berbeda. Kaki kiri kita dimasukkan di bawah kaki kanan. Jadi kaki kiri kita tuh terlihat dari sebelah kanan itu keluar. Dari sebelah kaki kanan itu kelihatan keluar. Pokoknya nanti ada gambarnya ya. Lihat ada gambar itu. Nah, itu dia adik-adik video dari kakak mengenai tata cara sholat yang baik dan benar. Semoga video ini bisa membuat adik belajar lebih giat mengenai tentang tata cara sholat agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik di sini tidak ada yang lagi ditanyakan? Tidak ada. Bungkus? Bungkus. Jadi sekian saja dari kami. Saya dari Juliansyah dan di belakang kamera ada Muhammad Wahyu Ilhami. ya, itu dia orangnya. Dan Tiara Maharani. ya, sekian saja dari kami. Bila ada kritik, saran atau pertanyaan, boleh cantumkan di kolom komentar saja ya, di bawah sini. Ting 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 ting. Oke, sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ite.